Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dino Fadli Basya dengan NIM Akin 020. Kali ini saya akan melakukan review jurnal mengenai metode diet quality. Ini adalah jurnal utama yang saya gunakan. Tujuan dari jurnal ini sendiri itu menilai kemampuan Global Diet Quality Score atau GDQS ini untuk menggambarkan kualitas diet serta kecukupan gizi pada populasi negara Brazil, di mana prosedurnya ini pengumpulan data melalui 2 kali 24 hour food recall yang berurutan dengan metode Automated Multipass Method atau AMPM oleh enumerator relatif menggunakan tablet digital. Lalu repetisinya sendiri one time interview dan jumlah sampel yang digunakan ini data dari Brazilian National Dietary Survey atau BNDS pada tahun 2017 hingga 2018 yang melibatkan 44.744 individu berusia lebih dari 10 tahun. Instrumen yang digunakan ada GDQS total, GDQS plus, GDQS minus, dan MDDW. Ini khusus untuk wanita. Lalu juga ada persentase kalori dari UPF. Lalu untuk penerapan metodenya sendiri ini GDQS untuk menilai pola makan populasi besar berdasarkan kelompok pangan, lalu hanya memakai frekuensi dan jenis makanan sehingga analisnya lebih sederhana. Karakteristik sasarannya ini tuh berasal dari seluruh wilayah Brazil, mencakup wilayah urban dan rural, dan juga mewakili variasi demografi dan sosial ekonomi yang berbeda. Kalau datanya sendiri ini menggunakan Stata SE versi 17.0, lalu datanya itu seperti yang saya sebutkan tadi yang diklasifikasikan ke 25 kelompok pangan GDQS US atau lalu skor totalnya itu 0 sampai 49 itu dihitung dari konsumsi makanan sehat dan tidak sehat. Lalu analisis datanya ada 3 di mana menggunakan adjustment correlation untuk menilai hubungan antara GDQS dan asupan zat gizi. Lalu multiple logistic regression ini untuk menghitung peluang kekurangan gizi dan dia kuintil GDQS dan MDDW dengan penyesuaian variabel usia. Lalu data dikoreksi dengan metode energy adjustment untuk mengontrol total asupan energi. Lalu untuk penyajian datanya sendiri ada beberapa di mana menggunakan tabel, juga ada tabel ada diagram titik dan juga ada diagram untuk frekuensinya sendiri. Lalu untuk hasil penelitiannya ini tuh QS ini berkorelasi positif dengan kecukupan protein, PUFA, serat, folat, zat besi, kalsium, dan seng. Lalu juga ini juga berkorelasi negatif pada konsumsi makanan ultra processed food atau UPF. Individu pada kuintil tertinggi itu memiliki risiko 74% lebih rendah mengalami kekurangan gizi. Sehingga ini juga GDQS ini memiliki korelasi kuat dengan MDDW. Untuk jurnalnya sendiri, ini adalah kelebihan dan kekurangannya, di mana kelebihannya ini itu berbasis makanan, menilai dua aspek gizi sekaligus, memiliki korelasi negatif signifikan, dan dapat diterapkan lintas negara dengan budaya pangan yang berbeda. Lalu kekurangannya sendiri, karena penelitian menggunakan desain cross-seksional ini tuh tidak dapat menentukan sebab akibat. Lalu 24 hour recall itu juga bergantung pada ingatan sehingga ada recall bias. Lalu 2 hari recall itu tidak mencerminkan pola konsumsi jangka panjang dan sampel hanya individu non-hamil dan tidak menyusui. Untuk potensi biasnya ini itu sama seperti kekurangan tadi ada recall bias, selection bias, dan juga variasi konsumsi harian kurang terwakili. Sehingga upaya menguranginya dengan melatih enumerator dan menggunakan automated multiple pass untuk meningkatkan akurasi data. Lalu residual method itu untuk mengurangi error terkait asupan gizi dan NCI method itu untuk memperkirakan konsumsi harian lebih akurat. Untuk validitasnya ini sendiri itu saya mengambil dari jurnal lain yang membahas ADI ini itu Athlete Dietary Index, di mana
validitas total admin sendiri itu termasuk tinggi. Lalu untuk subkomponennya ini sedang hingga tinggi. Lalu untuk blend altmannya ini termasuk tidak ada bias sehingga validitasnya termasuk baik. Untuk reliabilitasnya ini sendiri sama dengan jurnal validitas, di mana reliabilitasnya ini termasuk tinggi atau sangat baik. Lalu untuk subskornya sendiri ini sedang ke tinggi sama seperti validitasnya dan blend Altman-nya ini tidak ada bias sistematis sehingga menunjukkan hasil yang stabil antar waktu pengulangan. Kesimpulannya, GDQS ini terbukti valid, reliable, dan efisien untuk menilai kualitas diet populasi besar pada negara Brazil, di mana skor tinggi berkaitan dengan resiko gizi kurang lebih rendah, berpotensi kuat sebagai alat surveillance gizi global, meskipun memang kurangnya cross-seksional, tetapi hasil tetap mendukung penggunaan GDQS dalam kebijakan dan pemantauan gizi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.